Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang valuta asing. Sebelum memasuki materi valuta asing, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri, Ardia Pramesti Regita dengan NIM akhir 0189. Saya Anissa Gandasari dengan NIM akhir 0199. Saya Andrea Agus Mawardana dengan NIM akhir 0200. Valuta asing atau yang biasa disangka dengan falas atau dalam bahasa Inggris biasa dikenal dengan forex atau forex exchange yang berarti pertukaran uang dari nilai mata uang yang berbeda. Valuta asing merupakan suatu mekanisme di mana orang dapat mentransfer daya beli antar negara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional dan meminimalkan kemungkinan resiko kerugian atau exposure of risk akibat terjadinya fluktuasi kurs di suatu mata uang. Selanjutnya yaitu jenis-jenis transaksi falas. Yang pertama yaitu transaksi spot. Transaksi jual beli mata uang dengan kesepakatan pembayaran dan penerimaan maksimal 2 hari kerja. Yang kedua yaitu transaksi forward. Transaksi falas di mana pengiriman mata uang dilakukan pada suatu tanggal tertentu di masa mendatang. Kurs di mana transaksi forward akan diselesaikan telah ditentukan pada saat kedua belah pihak menyetujui kontrak untuk membeli dan menjual. Selanjutnya yaitu sistem kurs valuta asing. Valuta asing mempunyai beberapa sistem dalam penggunaannya. Adapun sistem-sistem tersebut terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu fixed exchange rate system, yang kedua floating exchange rate, dan yang ketiga yaitu sistem kurs terkendali atau terkontrol. Fixed exchange rate atau sistem penetapan kurs tetap adalah suatu sistem nilai tukar mata uang yang bersifat tetap atau harus mengikuti aturan-aturan yang sudah dibuat oleh bank sentral. Dalam sistem kurs ini, bank sentral atau pemerintah memiliki peran dalam pasar valuta asing dengan membeli atau menjual valuta asing jika nilai kurs tidak sesuai dengan standar atau aturan yang sudah ditetapkan. Yang kedua yaitu floating exchange rate. Sistem kurs bebas atau mengambang adalah suatu sistem yang nilai tukar mata uangnya dipengaruhi oleh ditentukan oleh kekuatan pasar. Penawaran dan permintaan pada mata uang asing akan menentukan nilai mata uang itu sendiri. Sistem ini bersifat bebas atau akan selalu berubah-ubah sehingga bagi peserta pasar, valuta asing harus terus mengamati perkembangan yang terjadi pada kurs mata uang asing. Floating exchange rate tersebut terbagi menjadi 2 yaitu clean float dan dirty float. Clean float sendiri yaitu apabila penentuan kurs falas di bursa falas tersebut terjadi tanpa campur tangan pemerintah, maka disebut sistem clean float. Yang kedua yaitu dirty float. Sebaliknya, apabila pemerintah turun campur tangan, mempengaruhi permintaan dan pengeluaran terhadap falas di bursa falas, maka disebut dirty float. Yang ketiga yaitu sistem kurs terkendali atau terkontrol. Dalam sistem ini, pemerintah dan pihak bank mempunyai kekuasaan menentukan nilai alokasi pemakaian falas yang tersedia. Hal ini menyebabkan pasar falas tetap stabil dan tidak banyak terjadi inflasi. Faktor yang mempengaruhi falas. Beberapa faktor atau kondisi yang berbeda dan mempengaruhi kurs falas di masing-masing tempat tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran kurs mata uang dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran di pasar valuta asing. Jika permintaan rupiah meningkat dibandingkan dengan penawaran dolar AS, maka nilai tukar rupiah akan menguat terhadap dolar AS, sehingga kurs jual rupiah akan lebih tinggi daripada kurs beli. Yang kedua, ada tingkat inflasi. Inflasi adalah kenaikan umum harga barang dan jasa dalam suatu ekonomi. Jika tingkat inflasi di Indonesia lebih tinggi daripada tingkat inflasi di Amerika Serikat, maka nilai tukar rupiah cenderung melemah terhadap dolar AS, akibatnya kurs jual rupiah akan lebih rendah daripada kurs beli. Yang ketiga, ada tingkat income yang dapat mempengaruhi kurs falas atau forex rate adalah pertumbuhan tingkat pendapatan di suatu negara. Seandainya kenaikan jumlah barang yang tersedia lebih kecil, tentu impor barang akan meningkat. Yang keempat, ada perubahan harga dari barang-barang ekspor. Jika barang-barang ekspor mengalami kenaikan tersebut akan mempengaruhi permintaan barang ekspor dan kurs falas, sehingga akan menjatuhkan nilai uang negara yang mengalami kenaikan barang ekspor. Yang kelima, ada tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga dan tingkat pengembalian investasi sangat mempengaruhi jumlah serta aliran modal jangka panjang dan jangka pendek.
tingkat pendapatan investasi yang lebih menarik dan akan mendorong pemasukan modal ke negara tersebut, sehingga penawaran falas yang bertambah akan menaikkan nilai mata uang negara yang menerima modal tersebut. Yang terakhir ada perkembangan ekonomi. Jika valuta asing dipengaruhi oleh perkembangan ekspor, penawaran valuta asing akan bertambah dan menaikkan nilai mata uang. Sebaliknya, jika dipengaruhi oleh hal-hal di luar ekspor, akan menurunkan nilai mata uang asing. Terus transaksi USD tahun 2019, pada tahun 2019 nilai kurs jual rupiah terhadap dolar yaitu sebesar 14.315 rupiah, sedangkan nilai kurs beli dolar terhadap rupiah sebesar 14.103. Kurs transaksi USD tahun 2020, pada tahun 2020 nilai kurs jual rupiah terhadap dolar yaitu sebesar 16.449, sedangkan nilai kurs beli dolar terhadap rupiah sebesar 16.285. Dan pada tahun 2021 nilai kurs jual rupiah terhadap dolar yaitu sebesar 14.645, sedangkan nilai kurs beli dolar terhadap rupiah sebesar 14.499. Pada tahun 2022 nilai kurs jual rupiah terhadap dolar yaitu sebesar 14.421 rupiah, sedangkan nilai kurs beli dolar terhadap rupiah sebesar 14.277. Pada tahun 2023 nilai kurs jual rupiah terhadap dolar yaitu sebesar 15.137 rupiah, sedangkan nilai kurs beli dolar terhadap rupiah sebesar 14.986 rupiah. Selanjutnya yakni grafik nilai kurs rupiah terhadap USD pada tahun 2019 sampai tahun 2023. Yang pertama, kurs pada bulan Januari, Februari, Maret tahun 2019 yang paling tertinggi yaitu di bulan Januari karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, tingkat inflasi pada bulan Januari paling tinggi yakni sebesar 2,82% dibanding Februari dan Maret. Kemudian jumlah uang beredar pada bulan Januari mengalami perlambatan pertumbuhan neto, terutama dipengaruhi oleh penurunan aktiva luar negeri bersih sebesar minus 9,3%. Tetapi pemerintah juga melakukan kebijakan dengan menaikkan suku bunga sebesar 6%, sehingga kurs tahun 2019 ini cukup stabil. Berikutnya, tahun 2020 mengalami fluktuasi paling tinggi di bulan Maret dan cenderung menurun disebabkan oleh puncak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi kestabilan pada ekonomi di Indonesia. Fluktuasi nilai tukar yang berimplikasi pada perubahan tingkat inflasi besar 2,96% pada akhirnya mengakibatkan pola kenaikan dan penurunan suku bunga domestik sebesar 4,50%. Itulah mengapa nilai kurs jual dan belinya mencapai 16.000 sekian. Berikutnya, tahun 2021 mengalami sedikit peningkatan terhadap mata uang rupiah atau apresiasi dibanding tahun 2020 dikarenakan ekonomi sudah mulai membaik dan rendahnya tingkat inflasi, yakni hanya sebesar 1% sekian. Pada akhirnya menyebabkan pula penurunan suku bunga domestik sebesar 3,50. Selanjutnya, tahun 2022 cukup stabil bila dibandingkan dengan tahun 2021 dikarenakan faktor eksternal dan internal. Salah satunya yaitu perang antara Ukraina dan Rusia yang membuat pasar finansial global sedikit siap. Tetapi perang tersebut justru membuat nilai tukar rupiah stabil, sebab aliran modal terbang dari Eropa dan salah satunya menuju pasar saham Indonesia. Ditambah lagi inflasi hanya meningkat menjadi 2% dan suku bunganya juga tetap seperti tahun sebelumnya, yakni 3,50. Selanjutnya, pada tahun 2023 juga masih mengalami fluktuasi dan cenderung menurun, sebab inflasi pada tahun 2023 meningkat menjadi 5,47%. Oleh karena itu, pemerintah mengambil keputusan dengan mempertahankan BI 7 Reserve Repo Rate sebesar 5,75% untuk memastikan agar inflasi inti dan inflasi indeks dapat terkendali. Kesimpulannya, pada tahun 2019 nilai kurs cukup stabil dan yang disebabkan pemerintah melakukan kebijakan dengan menaikkan suku bunga sebesar 6%. Hal tersebut yang membuat nilai kurs pada tahun tersebut cukup stabil. Kemudian tahun 2020 nilai kurs berfluktuasi tinggi atau nilai tukar rupiah melemah. Depresiasi terhadap USD yang disebabkan oleh puncak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi kestabilan pada ekonomi di Indonesia. Pada tahun 2021 nilai kurs mengalami sedikit peningkatan terhadap mata uang rupiah atau apresiasi yang disebabkan oleh rendahnya tingkat inflasi yaitu 1%. Pada tahun 2022 nilai kurs rupiah terhadap USD menguat dikarenakan faktor eksternal dan internal, salah satunya yaitu perang antara Ukraina dan Rusia. Kemudian tahun 2023 nilai kurs juga masih mengalami fluktuasi dan cenderung menurun, sebab inflasi pada tahun 2023 meningkat menjadi 5,47%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.